tahun 98 sudah diakui oleh Presiden Jokowi bahwa baik penembakan mahasiswa dalam peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2, dan Trisakti, juga penculikan aktivis pro demokrasi, dan juga kejahatan kemanusiaan tanggal 13-15 Mei 98, ini adalah pelanggaran HAM berat. September, bulan kelam Indonesia. Sebuah pengingat peristiwa kelam hak asasi manusia dari masa ke masa masih nyata dalam ingatan bangsa ini. Kita telah mengetahui bersama terdapat banyak kasus dan juga peristiwa kelam yang menjadikan September sebagai bulan yang menakutkan. Rentetan tragedi terjadi mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan sejumlah kasus yang telah bergulir hingga saat ini tetap menjadi sebuah misteri karena peristiwa yang begitu rumit serta banyaknya kenangan luka yang begitu kelam. Mulai dari tragedi pembantaian, tragedi Tanjung Priok, tragedi Semanggi II, pembunuhan Munir, serta pembunuhan Salim Kancil, hingga brutalitas aparat dalam aksi reformasi di korupsi yang baru saja terjadi 2019 lalu. September hitam adalah bulan penuh nestapa. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Kawan-kawan semua, kita semua rakyat Indonesia punya hutang sejarah terhadap para martir perubahan, para pejuang reformasi. Karena kita punya hutang, maka kita punya kewajiban untuk menuntut kepada negara sampai kapanpun menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Kawan-kawan semua, esensi pergerakan yang dilakukan oleh teman-teman hari ini adalah bagian dari menuntut tanggung jawab konstitusional negara untuk menegakkan negara hukum. Karena katanya di dalam konstitusi Indonesia kita berdasarkan negara hukum. Kalau kita sepakat Indonesia adalah negara hukum, maka tidak boleh ada kejahatan yang tidak dihukum di Republik ini. Peristiwa Semanggi, kasus penculikan aktivis 97-98, peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Talang Sari, dan beragam kasus kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu adalah sebuah kejahatan. Di dalam negara hukum, pelaku kejahatan seharusnya diadili, seharusnya dihukum. Tapi sayang, Presiden, DPR diam dan bungkam, tidak mau menegakkan negara hukum secara benar. Karena itu, ini sebuah ironi di dalam negara demokrasi. Pelaku kejahatan ada, korban ada, kejahatan ada, tapi peradilan kasus pelanggaran HAM tidak terjadi. Ini ironi di dalam negara demokrasi dan di dalam negara hukum. Apa yang kita tuntut hari ini adalah bagian dari kehendak masyarakat untuk menegaskan agar negara menegakkan hukum secara sungguh-sungguh. Kita tidak ingin yang lain, kita hanya ingin agar para pelaku kejahatan HAM diadili dalam peradilan hak asasi manusia. Para elit politik jangan malah berkompromi dengan para pelaku pelanggaran HAM. Tidak pantas para pelaku pelanggaran HAM maju dan bertarung dalam politik elektoral 2024. Menurut saya mereka harus dihukum, bukan bertarung dalam pemilu 2024. Hidup korban!
Ada yang tahu aksi Kamisan nggak di sini? Di sini yang tahu aksi Kamisan tepuk tangan? Not bad. Masih banyak yang nggak tepuk tangan ya. Kalau ada satu aksi yang perlu lu pelajari, pelajari aksi Kamisan. Ada Twitternya @aksi_kamisan. Bisa lu baca. Aksi Kamisan adalah aksi yang dilakukan oleh kebanyakan para orang tua yang anaknya hilang tahun 98. Setiap hari Kamis, atasan hitam, bawahan hitam, di bawah payung hitam, di depan istana presiden. Jam 4 sore nanya, anak saya mana? 7 tahun. Setiap Kamis. Selama 7 tahun setiap Kamis dia berdiri di depan istana presiden nanyain anaknya. Bayangin lu punya anak. Mungkin lu punya anak. Bayangin lu ingat pertama kali waktu dia lahir. Lu ingat betapa kecilnya dia di tangan lu. Kemudian dia besar dan waktu dia nangis lu gendong sampai dia tidur. Kemudian lu merasa bangga karena lu merasa dia membutuhkan lu. Lalu suatu hari dia masuk TK, pulang dari situ dia nyanyiin lagu-lagu yang luar biasa. Lu gak akan nyangka anak gue bisa nyanyi lagu ini. Terus dia masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, lalu masuk kuliah. Lalu suatu hari dia bilang sama ibunya, Bu aku mau berangkat kuliah. Lalu dia gak pulang. Anak lu gak pulang. Terus lu baca ada sebuah kejadian hari itu. Terus lu mulai bertanya, pemerintah tahu gak anak saya kemana? Lalu selama 7 tahun setiap Kamis berdiri di depan istana. Badannya udah tua, renta. Ibu Sumarsi udah tua sekali. Nanya sama presiden, anak saya mana? Kalau dia udah meninggal, bilang sama saya biar saya nggak berharap. Tapi kalau dia masih hidup, saya nungguin dia selamanya. Kasih tahu saya anak saya mana. Selama 7 tahun mereka ngirim surat ke presiden, nggak pernah sekalipun dibalas. Kesel nggak lu? Pasti kesel. Lu ngirim WhatsApp di read nggak dibalas aja emosi ya kan? Anjing kenapa nggak dibalas sih, setan. Orang suka bertanya sama gue, Panji bisa nggak sih kasus HAM di Indonesia selesai? Masalahnya banyak banget. Kita mau ada yang mana nih? Salah satu kasus HAM tertua dan terbesar di Indonesia terjadi tahun 1965. Oke? Lu tahu 1965 apa yang terjadi? Ada pemberontakan G13 PKI. Lalu pemerintah bilang PKI dilarang, komunis dilarang. Lalu, ini yang mungkin lu nggak tahu, pemerintah bersama dengan rakyat, yaitu ormas, berburu orang komunis. Berburu. Menurut para LSM, 500.000 sampai 1 juta orang Indonesia dibunuh dan disiksa terlebih dahulu karena dituduh komunis tanpa melewati proses sidang. Oke lah komunis itu salah, tapi ngebunuh orang karena dia dianggap komunis tanpa lewat sidang kan tetap salah. Bayangin dulu tuh orang itu dia mencurigakan dia komunis, mati dia besok. Lu bayangin itu masih terjadi hari ini. Hari ini masih kayak gitu. Gua stand up nih gak lucu nih misalnya, terus lu ngomong sama temen lu, si Panji gak lucu-lucu amat ya. Iya yeah. Komunis tahu dia, mati gue besok. Mati gue. Jangankan komunis, menjadi ateis di Indonesia adalah sesuatu yang berbahaya. Lu tau gak jadi ateis? Ateis kan sebenarnya keimanan lu ya. Dan kadang-kadang orang menjadi ateis kemudian kembali lagi keimanannya. Tapi selama lu ateis, lu adalah musuh negara. Dari mana gue tahu? Dari tentara langsung. Kan tadi gue cerita gue punya talk show 11-12. Gue wawancara TNI nih. Terus gue tanya, Bang, kan kita nggak lagi perang ya? Abang belajar perang untuk apa? Terus dia bilang, kita tidak sedang perang, tapi sekarang kita berperang melawan neokomunisme. Terus gue tanya, apaan tuh Bang, neokomunisme? Komunisme baru. Itu gue tahu. Komunisme baru itu gue tahu. Kan maksud gue, komunisme baru itu apa? Karena komunisme itu paham yang udah usang, gak kepake zaman sekarang. China ngaku negara komunis, gue ke China ada Starbucks sama Apple, kurang kapitalis apa itu? Enggak, neokomunisme itu ada. Neokomunisme adalah orang yang ateis. Orang ateis itu neokomunisme, karena dia ateis maka dia berlawanan dengan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dia berlawanan dengan Pancasila berarti dia musuh negara. Terus gue bilang, jadi Bang, kalau saya nggak korup, nggak bunuh, nggak melakukan kejahatan, melakukan hak dan kewajiban saya sebagai warga negara, bayar pajak, tapi saya komunis, saya musuh negara. Terus dia bilang, iya. Terus saya sholat duhur dulu ya. Ini kiblat mana sih Bang? Nggak, saya muslim Bang. Wudu dulu daripada gue digulung nanya-nanya soal ateis kan. Jangankan jadi ateis, menjadi gay di Indonesia
If you're gay and you're living here in Indonesia, lu gay dan lu tinggal di Indonesia, lu gua anggap orang-orang terberani di Indonesia karena lu hidup di sebuah negara yang tidak menginginkan lu. Waktu gua ke Amerika, gua sampai terharu gua ngelihat orang Indonesia yang terbuka menjadi gay di sana. Ya bentar lagi gua akan dijemput sama cowok gua karena di sana dia bisa menjadi gay dan nggak apa-apa. Di sini menjadi gay diburu. Diburu, lu harus punya dua identitas di sini kalau lu gay. Identitas yang lu perlihatkan kepada masyarakat dan identitas lu yang sesungguhnya. Kayak Batman. Iya, siang Bruce Wayne, malam Batman. Ayo kita berangkat. Lu tahu gak, masuk berita loh, di Bandung, polisi dan FPI. Polisi dan FPI, barengan, collab kayak YouTuber, collab. Sweeping gay ke kos-kosan. Polisi, aparat, kita gaji mereka, dan FPI, sweeping gay ke kos-kosan. Maksud gue, kurang sia-sia apa itu? Ya kalau misalnya ada orang gay, kamu gay ya? Enggak. Terus gimana? Kalau lo masuk ke kos-kosan, kamu gay ya? Hati-hati kalau bicara. Gue ini laki banget. Oke, gue punya pacar dan pacar gue cewek. Gue ginian sama cewek gue. Dan kalau gue ginian, dia ngejerit. Pergi dari kosan gue. Gue lagi nonton Lady Gaga. Confirm. Pelanggaran HAM terjadi hampir setiap hari di Indonesia karena orang Indonesia tidak mengerti apa itu HAM. Selamat Hari HAM Sedunia Indonesia. Kemudian gue terhadap HAM cukup lama ya sebenarnya, pelanggaran HAM dan segala macamnya. Cuman belakangan ini jadi lebih ekstrim aja. Kayak gue waktu itu pernah ke Trisakti. Ini salah satu pemicunya. Gue pernah ke Trisakti nih. Disuruh bicara. Gue lupa waktu itu Hari Sumpah Pemuda atau Hari Pahlawan. Pokoknya gue disuruh bicara. Ini di depan gue ada kayak 800-an mahasiswa Trisakti. Terus gue bercanda nih. Bercanda. Ice breaking gitu. Ayo, siapa yang rindu zamannya Soeharto? 80% anak Trisakti angkat tangan. Gue langsung emosi jiwa. Gue bilang, lu yang bener lo. Yang bener lu kangen zaman Soeharto. Lu gak tahu nih kampus apa? Lu tahu gak kampus Trisakti ini dijuluki kampus apa? Kampus reformasi. Lu tahu gak kenapa? Karena senior lu nurunin Soeharto. 4 senior lu meninggal ditembus peluru tajam oleh aparatnya karena pengen nurunin Soeharto. Dan lu bilang lu kangen sama zaman Soeharto. Yang lu kangenin apa? Emang waktu 98 umur lu berapa? Gak bohong gua, ada yang teriak 3. Tahun 98 umur lu 3, lu ngaku lu kangen sama zamannya Soeharto. Yang lu kangenin apa? Rasanya nenek mama lu. Yang lu tahu itu doang. Kok bisa sih? Untuk lu yang gak ingat ya apa yang terjadi tragedi Trisakti 18 tahun yang lalu. Waktu itu Soeharto, waktu itu ekonomi berantakan banget lah. Ada krisis ekonomi itu berantakan. Dan Soeharto juga udah kelamaan 32 tahun. Mahasiswa berusaha menurunkan selalu tapi gak pernah kompak-kompak. Akhirnya kompak nih. Supaya nurunin Soeharto ini kayaknya aneh. Kayaknya gak pernah ada presiden 32 tahun dan normal. Nah, kita turunin dia, ayo. Dan yang demo tuh bukan cuma Trisakti, kampus lain juga kok. Cuman waktu Trisakti demo, mereka ditahan sama polisi. Polisi bilang, udahlah gak usah turun ke jalan, udah di sini aja, ntar ribet dan segala macam. Enggak, kita mau turun ke jalan. Aspirasi ya turun segala macam dan damai. Orang ada fotonya kok, mahasiswa Trisakti ngasih bunga ke polisi. Damai. Tapi ada provokasi dari orang yang bahkan udah nggak kuliah di situ, nggak tahu DO, nggak tahu udah lulus. Provokasi, berantem nih polisi sama mahasiswa. Mundur. Lalu dari arah polisi ada provokasi. Penonton, gue mau nyebut sebuah kata. Gue juga gak suka nyebut katanya. Gue gak suka keluar kata itu dari mulut gue, apalagi di depan lo semua. Tapi kata ini disebut, dibahas di persidangan. Kalau lo ke Museum Reformasi, kata itu ditulis jelas supaya lo tahu bahwa memang ada provokasi dari arah aparat kepada mahasiswa. Waktu mahasiswa mundur, dari kepolisian ada yang teriak ke arah mahasiswa. Mahasiswa lagi diteriakin, dibilang culun aja emosi ya kan. Ini diteriakin dan udah pasti makian kan. Nggak mungkin latah. Nggak mungkin. Hei, mereka udah mundur, ayo kita maju, ayo. Oke, serang gua gitu kan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Lu sih ngomong tadi bolong, Mak.
Kita kaget. Sangat tidak tepat kalau dikatakan bahwa kasus ini 5 tahunan. Setiap Kamis ada di depan istana, ibu-ibu korban selalu ngomong ini harus diungkap. Satu. Yang kedua, sangat tidak tepat kalau ini dikatakan isu yang dipolitisir. Ya, karena ini bukan soal isu politik, ini isu hak asasi manusia, isu hukum. Nah, pertanyaannya begini, siapa yang membuat kasus ini masuk ke ranah politik, dipolitisir? Ya, kita lihat rekam jejak digitalnya, dialognya almarhum Cak Munir soal kasus ini clear mengatakan bahwa ya ini ada soal impunitas. Macet karena kekuasaan. Kenapa kok macet karena kekuasaan? Karena kasus ini dibawa ke ruang politik oleh mereka yang diduga pelaku. Yang ketiga, ini yang sangat penting. Apakah nggak ada bukti? Kalau tadi disebut Pak Prabowo, saya juga akan nyebut nama karena mengikuti Mas Andre ya. Iya. Stop. Ya, clear. Ya, fakta-fakta, kesaksian korban dan lain sebagainya itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo bagian dari terduga pelaku. Oleh karenanya ini sebenarnya kebutuhan Pak Prabowo untuk membuat pengadilan agar apa? Beliau ini pasti kepastian hukum. Jangan malah menunjukkan bukti. Kan Pak Prabowo menunjukkan bukti kemarin. Ini teman-teman yang katanya diduga diculik itu kan bukti adanya peristiwa penculikan. Oke, baik. Loh, itu kalau dalam konteks hukum itu namanya pengakuan secara diam-diam. Oke, baik. Tinggal apa? Ya tinggal komitmen kita. Mas Khairul Anam kan anggota Komnas HAM dulu. Sebentar. Kenapa tidak mampu memenuhi berkas supaya pengadilan HAM ad hoc nggak jalan? Ini penting pertanyaan. Sebentar. Ini saya jawab pertanyaan ini penting. Bentar. Pertanyaannya adalah, apakah pernah mau datang Pak Prabowo ketika dipanggil oleh Komnas HAM? Oke, baik. Pak D, ini kan korban-korban tragedi 98 tuh ada kayak semacam komunitasnya atau grup apa gitu. Pak D ikut di situ. Iya. Suara mereka sama, kecewa sama dengan negara iya ini, semua sama. Iya, makanya sekarang begini. Kan di sekarang bid'ah, sekarang haram. Sekarang orang rata-rata Betawi kan nyoblosnya kan Prabowo. Prabowo itu kan nyulik mahasiswa 13 sampai sekarang nggak pulang. Lakukannya kalau bisa pada dipilih. Itulah jadi harusnya mereka itu pada mikir ke situ. Kalau anaknya diculik sampai sekarang nggak tahu makamnya boleh enggak. Oke, ini kan Pak D ini kan urusannya kecewa sama negara ini, berusaha mencari keadilan sudah hampir 24 tahun. Ke MK sudah, ke DPR sudah. Sudah bolak-balik. Kamisan setiap Kamis juga sudah. Bahkan ketika pandemi Kamisan online juga jalan terus gitu. Terus apa lagi Pak D? Saya sebelum saya mati berkalang tanah tetap akan cari keadilan. Dengan cara apa? Ya muter-muter gini, mau dibaca mau enggak ya terserah, dianggap pamer, dianggap ini monggo. Saya akan cari keadilan. Tetap sebelum mati berkalang tanah saya akan cari keadilan. Karena negara hukum, di mata rakyat kan hukum sama. Dulu dia panglima jenderal, sekarang Wiranto ya hukum aja kalau mau negara. Makanya saya selalu mohon sama Allah, ya karena butuh ya Pak, ya karena staynya Allah, tolong presiden hatinya dibuka, bikin surat perintah kasih Jaksa Agung, Wiranto tangkap dikurung, ada perintah anak saya mati, ya Allah. Saya selalu bilang kalau itu sudah terjadi, Pak D sudah selesai perjuangan. Kalau itu belum terjadi, lanjut terus. Tetap akan cari keadilan. Oke. Sebelum saya mati berkalang tanah, saya tetap akan cari keadilan. Wiranto harus dipenjara. Oke. Berarti aksi Kamisan itu, Pak D, masih perlu untuk dilakukan terus atau sudah aja? Karena kan sepertinya nggak ada respon apa-apa nih. Ya kita kan usaha. Kita diwajibkan usaha sama Allah. Kalau kita umpama sakit tidak ke dokter mati, Allah murka. Kenapa kamu tidak usaha? Itu harus usaha, itu wajib. Masalah negara tidak peduli ya monggo aja. Yang penting kita berusaha. Mudah-mudahan suatu saat
diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, presiden hatinya terbuka, oh ya ini orang cari keadilan. Wiranto tak tangkepnya nanti kurung gitu aja. Setiap gitu. Kamis ada nggak respon dari pihak pemerintah atau pihak berwajib? Kamisan itu kan berarti kan ada respon nggak? Atau sementara enggak? Nggak ada. Enggak. Jadi kalau Jokowi itu keluar balik ke Bogor, bahkan dipagerin Brimob rapet gitu. Jangan sampai lihat orang Kamis. Jangan sampai kelihatan. Iya, tapi padahal ya kita tiap Kamis kan ada. Iya, tapi kita enjoy aja. Kita tetap akan berusaha, tetap harus cari keadilan. Nggak mungkin presiden nggak tahu kan Pak, dia orang di depan istana. Ya iya, cuma yang cari masalahnya kan memang biar pura-pura nggak tahu. Makanya saya sering bilang, kalau mama cucunya Joko Widodo tak congkele matane boleh, saya udah nggak nuntut lagi. Cucunya Wiranto juga boleh, saya nggak akan nuntut lagi. Nggak tak bunuh, tak congkel aja matanya sebelah. Sumpah demi Allah saya tega. Bukan saya dianggap dajal ya mau nggak aja, tapi saya kecewa sama Wiranto sama negara. Saking kecewanya. Oh iya dong. Sampai kalau hal itu boleh dilakukan, Pak D akan lakukan. Asal saya lakukan. Cucunya Wiranto congkel matanya sebelah saya tega. Pak D dendam? Bukan dendam. Masalah saya cari keadilan kalau nggak diurusin karena negara hukum. Ya udah kita brutal aja gantian. Kenapa sih? Jawaban dari pihak berwajib sebelum-sebelumnya apa Pak D? Nggak pernah ada jawaban apa-apa. Nggak pernah. Selama hampir 20 tahun nggak ada jawaban apa.